Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Daniel Masusi, Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Has Jember. Di sini saya sedang berada di Candi Deres. Candi Deres. Candi Deres ini terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peninggalan ini berupa reruntuhan bangunan yang ditemukan pada tahun 1980-an. Bangunan tersebut terbuat dari batu bata besar khas Kerajaan Majapahit. Bangunan yang diduga telah lama didirikan tersebut kini dicengkeram dan ditopang oleh pohon beringin. Candi Deres diduga didirikan pada masa Hayam Wuruk, pada masa Raja Hayam Wuruk. Pendirian bangunan ini ada kemungkinan dilakukan ketika melakukan perjalanan panjang atau tirtayatra pada tahun 1359. Raja Hayam Wuruk tersebut melakukan perjalanan keliling Jawa Timur dengan jarak tempuh sekitar 1700 km. Kisah perjalanan tersebut bahkan tertulis dalam kitab Negara Kretagama oleh Empu Prapanca, seorang petinggi agama Buddha dan Acarya Natendra dan sastrawan istana. Empu Prapanca yang menulis perjalanan tersebut bahkan diduga ikut mendampingi perjalanan Raja Hayam Wuruk dalam mengitari Jawa Timur. Perjalanan keliling Jawa Timur dilakukan melewati beberapa desa yang hingga saat ini beberapa namanya belum berubah. Di antaranya Desa Kunir dan Bodoyudo, Lumajang, Desa Sadeng dan Sarampuan, Puger Jember, Desa Balung dan Kuta Blater, Jember, Desa Kuta Bacok, Wotulo, Jember, Desa Renes, Wirowongso, Jember, serta Desa Basini atau Besini, Jember. Selanjutnya, Raja Hayam Wuruk dan Empu Prapanca menuju wilayah Tigang Juru. Wilayah tersebut biasa dikenal dengan wilayah Tapal Kuda. Selama perjalanan keliling Jawa Timur, pembangunan candi dimulai ketika tiba di sekitar Desa Basini dan Sadeng. Pembangunan Candi Deres tersebut dapat ditandai dengan penggunaan batu bata merah khas Majapahit. Batu bata Majapahit tersebut dapat ditandai dengan ciri guratan motif sulur melengkung dan memanjang seperti hasil guratan jari. Batu tersebut bahkan memiliki bentuk ukuran yang sangat besar. Batu bata yang digunakan juga dilakukan dengan proses pembakaran yang baik. Untuk itu, bahan tersebut memiliki kualitas yang kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Pengaruh berbagai faktor lingkungan dan aksi vandalisme yang menimpa candi ini mengakibatkan bangunan menjadi ambruk. Pemerintah bahkan khawatir untuk merekonstruksi
bangunan tersebut karena memiliki struktur dasar yang sudah rapuh. Candi Deres juga hanya menyisakan batu reruntuhan candi yang bertumpuk diamit oleh pohon pada lahan seluas 10 kali 7 meter. Kehancuran bangunan ini bahkan sempat diperparah oleh kejadian pada tahun 1966. Pasalnya, berbagai sentimen suku, ras, dan agama menyebabkan bangunan candi ini menjadi sasaran empuk bagi beberapa orang yang tidak menyukai keberadaannya. Basuki Rahmat, petugas BPJP, bahkan mengungkapkan adanya penemuan tulang binatang, tengkorak manusia, dan benda sejarah di tempat tersebut. Candi Deres sudah tak berbentuk lagi. Pada dasarnya, adalah candi yang diakui oleh negara pada masa kerajaan Majapahit. Candi ini bahkan tertulis dalam kitab Negara Kertagama sebagai salah satu dari 20 jumlah candi yang lainnya. Kajian literatur tentang bangunan ini juga mengungkapkan adanya fungsi awal bangunan Candi Deres sebagai tempat pemujaan dan pendarmaan atau pemakaman. Candi Deres bahkan termasuk satu-satunya situs budaya di Jember yang berbentuk candi. Candi Deres memiliki lokasi pasti di area persawahan Desa Purwosari. Untuk melestarikan budaya dan menanamkan nilai sejarah bangunan ini, kerjasama dengan Dinas Pariwisata harus segera digalakkan. Sisa batu bangunan kuno klasik dari Candi Deres bahkan memang sengaja dibiarkan tanpa ditata ulang. Sayangnya, pembangunan objek wisata dalam rangka pelestarian Candi Deres harus dilakukan dengan seksama. Pembangunan tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara memberikan akses jalan yang terjangkau bagi pengunjung dan juga membersihkan tempat area wisata. Tokoh masyarakat yang berani mengkampanyekan strategi ini bahkan meminta pemerintah daerah untuk membangun wisata dalam menaikkan omset desa. Di daerah Jember dan Lumajang yang masuk wilayah Majapahit Timur maupun di Banyuwangi dan di sekitarnya, tidak banyak peninggalan Majapahit yang utuh. Semuanya sudah tergerus, tergubur lahan, pekarangan dan persawahan penduduk, dan sangat muskil untuk menggali kembali. Rendahnya kesadaran masyarakat serta ketidaktahuan pada pentingnya cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang selama ini tidak pernah disosialisasikan. Selain itu, maraknya pencurian di areal situs yang berburu harta karun, artefak, benda-benda pusaka, dan selanjutnya dijual ke kolektor barang antik. Mereka tidak berpikir bagaimana kelak generasi muda yang akan datang mencari bukti kebesaran nenek moyang di masa lalu. Selain manfaat untuk kegiatan para ilmuwan mengadakan riset sejarah, juga sebagai monumen kekayaan bangsa dan penghargaan terhadap karya pendahulu kita. Kondisi Candi Deres saat ini sudah berbentuk reruntuhan dan terlihat sebagai tumpukan batu bata. Penyebab kerusakan bisa dilihat karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor alam dan yang kedua faktor keusilan tangan manusia. Faktor alam yang merusak akibat perubahan musim serta tumbuhnya beberapa pohon yang akarnya menerobos sela-sela bangunan candi sehingga lambat laun merusak kondisi keberadaan bangunan Candi Deres yang terjadi secara menerus.
Sedangkan untuk faktor manusia, ini diakibatkan karena kejahilan dan keusilan tangan manusia. Pasca G30 SPKI pada tahun 1965 Masehi, terjadi pengerusakan bangunan candi karena diduga candi Dres dipergunakan sarana syirik, sehingga candi ini dianggap perlu dimusnahkan, serta adanya beberapa kalangan masyarakat yang mempergunakan batu bata candi untuk bangunan, serta disantroni pencuri barang antik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.